Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wal mursalin fa salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil killah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabijalikal falyafrahun. Wa qala aidun wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghanimatul majalisi zikral jannatu. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, ini kebanyakan ibu-ibu yang hadir ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya masuk surga di ini tempat. Yang punya utang piutang diselesain utang piutangnya. Aminnya gede. Nih ibu-ibu ini kelihatan utangnya pada gede semua ini. Bu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini Al-Fakir nggak panjang lebar. Mungkin waktu yang sangat singkat ini sekalian. Ini luar biasa. Dari FKB, pemudi Cibadak Bogor. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabil khusus juga para kiai kita, ajangan kita, guru-guru kita. Wabil khusus Al-Habib Jaki bin Umar Al-Haddad, Al-Habib Ainul Yagin Al-Gadri, keberuan sesepuh kita Haji Jainal Muttaqin, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketua DPRD Kota Bogor Haji Atang Trisnanto, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, kita berada di ini tempat berkumpul bersama-sama. Baca maulid, baca salawat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pembacaan ini, salawat ini, kita diampunin dosanya sama Allah Ta'ala. Yang punya masalah diselesaikan masalahnya. Yang punya utang piutang diselesaikan utang piutangnya. Tidaklah kita keluar ini majelis, melainkan keluar Allah Ta'ala hapus dosa-dosa kita. Berkumpulnya kita di ini tempat, kita berharap kepada Allah Ta'ala di akhirat kita kumpulin masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan, hadirin, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini luar biasa. Ini hampir rata nih yang bergerak nih anak-anak muda gitu. Dukung mereka bapak-bapak. Terutama sesepuh kampung RT RW. Dukung anak-anak muda kita dalam pengajian seperti ini. Mungkin di malam tahun baru ini banyak anak-anak muda kita yang lagi asik di luar sana. Yang lagi asik nongkrong, tapi anak muda kampung kita nih ngadain kegiatan yang luar biasa. Ngajarin kita buat kita supaya cinta sama Nabi Muhammad. Di malam tahun baru ini mungkin di luar sana masih banyak orang-orang, sebagian mereka masih menyibukkan dengan hal yang tidak manfaat. Ada sesuatu yang mungkin hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tapi anak-anak muda kampung kita ngumpulin kita buat ingat sama Allah. Ingat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kampung kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ingat 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita lihat bencana. Tahu, Pandeglang naik air naik ke atas, tanggal 25 ke atas. Mungkin kita sibuk dengan liburnya kita, dengan kebahagiaan kita. Mungkin di antara mereka lupa dengan Allah. Di malam tahun baru ini mereka asik dengan bermaksiat kepada Allah. Allah tegur dengan bencana yang di luar sana. Agar menjadi pelajaran buat kita. Agar menjadi gambaran buat kita. Suatu saat kapan saja, waktunya kapan saja. Enggak perlu, mohon maaf. BMKG aja nggak bisa memprediksi ketika bencana, walaupun kalau udah bencana baru kita tahu. Tapi kalau Allah udah nurunkan bencana di daerah manapun, wilayah manapun, mudah bagi Allah Ta'ala. Kenapa Allah turunkan bencana di wilayah manapun? Satu, mungkin mereka lupa dengan Allah, lupa dengan Nabi, lupa dengan Rasulullah. Allah Ta'ala turunkan bencana. Walau ahna alal qura aminu wa taqawla fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ardh. Andai kata satu penduduk dunia, satu penduduk bumi, suatu wilayah, suatu daerah, mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, malam tahun baru mereka menyibukkan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Malam tahun baru mereka menyebut nama Allah, ngumpulin masyarakat mengingat nama Allah,
memuji nama Nabi Muhammad, demi Allah tuh kampung dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Allah yang bilang barakatam alaihim minas sama'i wal ard, Allah turunkan keberkahan dari langit, dari bumi, Allah turunkan keberkahan. Walakin kadzabun, kata Allah, tapi banyak kan yang bohong. Yang ngaji lebih banyak yang enggak ngaji. Yang ngaji bisa dihitung dengan jari, yang enggak ngaji lebih banyak daripada yang ngaji. Kata Allah, mereka berdusta. Bima kanu yaksibun. Hati-hati, kata Allah. Bakal Allah turunin bencana. Allah turunkan siksaan, bencana di suatu wilayah daerah ketika mereka menjauhi Allah, menjauhi Nabi, menjauhi Rasulullah. Alhamdulillah anak muda kita nih luar biasa, ngumpulin kita buat bareng-bareng, buat ingat sama Allah, zikir sama Allah, selawat Nabi Muhammad, memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ini suatu manfaat yang besar. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta bihim. Allah nggak bakal nurunin azab, Allah nggak bakal nurunin siksaan apabila suatu tempat, suatu daerah di situ ada Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak bakal menurunkan azab di suatu tempat, suatu daerah apabila masih banyak orang yang memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini kampung kita dengan adanya anak muda mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, ini kampung jadi aman, ini kampung jadi mahfirah, ini kampung jadi manfaat, ini kampung penuh dengan rahmat. Kenapa? Karena setiap lantunan, ucapan, zikir yang kalian membaca akan turun rahmat dari Allah itu kampung, akan mendapatkan penjagaan itu kampung, akan mendapatkan rahmat itu kampung. Karena daerah tersebut mengingat nama Allah, memuji nama Allah, dan kampung tersebut hanya sekelitir ini menyelamatkan seluruh kampung. Hadirin, amin ya rabbal. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jangan jauhkan pengajian nih setiap malam tahun baru nih, ya enggak? FKB selalu ngadain malam tahun baru, benar enggak? Mudah-mudahan terus semangat, terus berjuang agar kampung kita menjadi kampung yang tadi, kampung yang mencintai Nabi Muhammad, kampung yang di hatinya ngikutin ajaran Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hadirin, ini peringatan Maulid. Kita harus tahu, kita kenapa ngingetin Maulid Nabi? Satu, karena kita demen sama Nabi. Kenapa ngadain peringatan Maulid? Karena kita demen cinta sama Nabi Muhammad. Jadi demi Allah, orang yang menjadikan Nabi sebagai idola, jadikan Nabi sebagai pecintanya, di akhirat bakal ngumpul sama Nabi Muhammad di surganya Allah Ta'ala. Yusharu al-mar'u ma'aman ahabba. Orang bakal dikumpulin sama seseorang yang dia cintai. Di dunia, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, engkau menjadikan Nabi sebagai idolamu, kau menjadikan Nabi sebagai kecintaanmu, demi Allah di akhirat kau bersama Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Maka cintailah Nabi melebihi siapapun. Cintai Nabi luar biasa agar engkau selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita cinta sama Nabi, harus tahu ibu-ibu konsekuensi cinta. Konsekuensi cinta kita tahu, perlu dengan perjuangan, perlu dengan pengorbanan. Berapa harta yang kita infakin buat maulid ini? Berapa harta yang kita infakkan buat pengajian? Berapa harta yang kita infakkan buat majlis ilmu? Kenapa? Karena disitulah terletak di mana bentuk engkau cinta kepada Nabi. Mohon maaf, kadang-kadang kita ini keluar dompet kita uang Patinurah, bukan uang Soekarno kalau ada pengajian. Kalau ada kota amal yang keluar uang Patimurah, yang bawa golok uang Soekarno nggak pernah keluar di kantong kita. Jadikan Nabi sebagai idolamu, kau keluarkan hartamu buat memuliakan Nabi Muhammad. Di akhirat Nabi mengatakan, syafaati li ahlil gabair min ummati. Syafaatku kata Rasulullah, pertolonganku nanti di akhirat buat orang-orang yang dosa besar, yang mana mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah, yang mana mereka menjadikan Nabi sebagai kecintaannya, yang mana mereka berjuang buat Rasulullah. Maka bentuk itulah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Maka yang jadi pertanyaan, berapa puasanya kita, berapa sedekahnya kita, berapa harta yang kita punya untuk memuliakan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sayyidina Utsman bin Affan itu seorang sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf. Beliau pernah 1000 unta, 1000 kuda dia sedekahkan buat Nabi Muhammad. Mohon maaf, satu kuda harganya 30 juta, kali 1000 kuda berapa ibu-ibu? Banyak uangnya. Tapi beliau tidak pernah menceritakan tersebut. Mereka gembira karena mereka menunjukkan cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kau cinta sama Nabi, Nabi mengajarkan kita. Nih banyak anak-anak muda kita, anak-anak kecil nih semua yang hadir sini. Sebelumnya, nih Habib ada acara di Tangerang, ibu. Sekarang langsung berangkat ke Tangerang. Mudah-mudahan sedikit ini jadi manfaat. Nabi mengajarkan, adibu auladakum ala salasatil hisal. Didik anak-anak kalian dengan 3 perkara, kata Nabi. Jadi ibu-ibu, ajar anak kalian dengan 3 perkara. Nabi yang ajarin kita. Adibu auladakum ala salasatil hisal. Didik anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, hubbu nabiyukum. Ajarkan anak kita gimana cinta sama Nabi.
Ini anak kita masih kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, didik mereka gimana cinta sama Nabi. Jangan anak kita ditontonkan dengan Mobile Legend. Jangan anak kita ditontonkan dengan televisi. Jangan anak kita ditontonkan dengan permainan-permainan yang tidak ada manfaatnya. Anak kita umur 6-7 tahun, Nabi ajarkan buat apa? Ajarkan anak kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah. Anak kalau udah terkecil, dari kecil dia diajarkan cinta sama Nabi, demi Allah, ketika dewasa dia akan berbakti kepadamu. Dia akan menjadi orang terbaik di hatimu. Dia akan menggembirakanmu. Kenapa? Dari kecil kau didik ia cinta sama Nabi, maka setiap tingkah lakunya, perbuatannya akan mengikuti Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Tapi anak dari kecil ditonton televisi, nontonnya, mohon maaf, ada anak kecil yang tidak paham, nanya sama orang tuanya, Bu, saya mau tanya, hebatan Superman apa hebatan Nabi Muhammad? Kenapa? Kebetulan dia nonton Superman. Kita nggak pernah didik anak kita, siapa itu Nabi Muhammad? Gimana akhlaknya Nabi? Gimana perangainya Nabi? Gimana bentuk kasih sayang Nabi Muhammad? Gimana akhlaknya Nabi Muhammad? Gimana Nabi nggak pernah marah? Gimana Nabi mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa? Ajar anak kita, ajar didik anak kita, agar anak kita ketika dewasa tertanam hatinya dari kecil, tertelah hatinya mencintai Nabi Muhammad. Ketika dia dewasa akan menjadi pemimpin yang baik. Dia menjadi pengusaha yang baik. Dia menjadi sukses yang baik karena di hatinya mengikuti Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Jadi jadikan kecintaan anak kita, didik cinta sama Nabi. Ajarin anak kita, ibu-ibu, Bu, basyaron lakal basyar. Nabi Muhammad tuh manusia enggak kayak kita. Tadi Habib Jaki bilang, Nabi Muhammad tuh luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanas khuluqan wa khalaqa. Nabi itu punya perangai indah, Bu. Bahkan beliau punya, jangankan perangai, kita tahu akhlaknya Nabi. Bahkan Allah Ta'ala puji Nabi. Tadi Ustaz Rijal sampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sampai magomnya Nabi dikasih Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguh engkau ya Muhammad mempunyai perangai akhlak yang indah, yang baik, yang agung. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita cerita perangai Nabi udah luar biasa hadirin. Cuman kita sikit aja cerita. Ajarkan anak kita gimana cinta. Ceritain Nabi Muhammad. Bu, Nabi Muhammad itu indah. Nabi Muhammad tuh nggak punya belekan, ibu-ibu. Kita bangun tidur belekan. Belekan. Rasulullah ibu-ibu nggak punya belekan. Bahkan Nabi Muhammad tadi Abi Jaki cerita, dia punya keringatnya Nabi itu bau minyak kasturi. Keringatnya Nabi bau minyak kasturi, bapak-bapak. Kalau Nabi nggak mandi, para sahabat itu rebutan keringatnya Nabi, dijadiin minyak wangi. Kenapa? Karena keringatnya Nabi Muhammad bau minyak kasturi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau keringatnya kita 3 hari nggak mandi bisa bau neraka jahanam ini. Bayangin, Rasulullah dia punya keringat bau minyak kasturi. Nabi Muhammad, ibu-ibu, orang jorek ngumpul sama Nabi. Jorek nih, orang jorek nongkrong sama Nabi, duduk sama Nabi, jadi ganteng, ibu-ibu. Tapi kalau orang jorek ngumpul sama kita jadi jorek patut dia tuh. Tambah jelek udah. Begitulah indahnya Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Dan Nabi Muhammad, ibu-ibu, kalau keluar dari rumah nggak pernah tuh Nabi punya bayangan. Nabi nggak punya bayangan. Kenapa? Awan selalu nutupi Nabi. Awan selalu nutupi Nabi Muhammad. Ditanya kenapa awan nutupi Nabi Muhammad? Karena matahari nggak mampu melihat cahayanya Nabi Muhammad. Kalau andai kata matahari berani mengambil cahayanya Nabi, yang punya bayangan bukan Nabi, tapi matahari yang punya bayangan kadang nggak mampu melihat cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, Nabi Muhammad itu pernah ada satu orang Badui. Nabi, orang-orang dulu tuh kalau pengen buang air kecil nih, orang dulu simpan di bejana, simpan di piring, simpan di mangkok, simpan di gelas. Kalau pengen buang air kecil, karena jarak WC mereka jauh hadirin, maka mereka selalu menyiapkan kalau pengen buang air kecil udah nggak kuat, dia simpan di botol. Kalau bahasa kita nih, kalau zaman sekarang simpan di botol, simpan di gelas. Nabi pernah pengen buang air kecil, pengen pipis Nabi Muhammad, Nabi kencing, kemudian Nabi simpan di hadapan Nabi. Ada orang Badui, nggak sadar lagi dalam keadaan capek jauh, nggak ngomong lagi sama Nabi, nggak izin. Dia tahu Nabi orang baik, dia nggak tahu, dia pikir itu air putih, diambil. Itu gelas dia minum, dia minum air kencingnya Nabi Muhammad. Dia minum dengan gok-gokan bahasanya tuh. Nabi larang, weh Fulan, jangan kau minum itu air kencingku kata Nabi bilang, itu air udah keminum sampai habis. Itu orang Badui ngomong bilang gini, ini orang Badui mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, aku belum pernah merasakan air manis dan sesegar ini ya Rasulullah. Itu air kencing Nabi Muhammad. Bayangin, manis dan sesegar ini ya Rasulullah. Bayangkan, air kencing kita makan jengkol 7 hari 7 malam, orang gak mau ngumpul sama kita. Ini ajarin anak kita gimana cinta sama Nabi. Gitulah kemuliaan Nabi, gitulah keagungan Nabi. Mohon maaf hadirin, Nabi pernah ngebelah bulan. Nabi ini pernah ngebelah bulan. Nabi panggil tuh bulan, suasana siang. Nabi tunjuk itu matahari terbelam. Kemudian dinaikkan bulan, Nabi belah itu bulan dan Nabi tarik sebelah kanan sebelah kiri. Kemudian Nabi kembalikan porosnya, dibawahkan oleh lagi, kembali lagi suasana siang.
Begitulah kemuliaan keagungan Nabi Muhammad. Ajarkan anak kita agar anak kita mencintai Nabi, mencintai Rasulullah. Didik anak kita gimana akhlaknya Nabi. Agar apa ya? Ntar kalau udah gede anak kita ngikutin akhlak Nabi Muhammad, ngikutin perangai Nabi. Ucapannya indah, ucapannya nggak pernah marah, tingkah lakunya, akhlaknya bagus. Kenapa? Dari kecil udah tertanam dengan kecintaan kepada Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Yang kedua, adibu auladakum ala salati khisal, hubbu nabikum wa hubbu ahli bait. Ajarkan mereka cinta sama keluarga Nabi, para habaib, para juriyah Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Anak-anak kita mohon maaf lebih kenal, lebih kenal timnas Indonesia kemarin, lebih kenal artis-artis Korea dibandingkan siapa bapak Nabi Muhammad, siapa kakeknya Nabi Muhammad, siapa anaknya Nabi Muhammad, siapa cucunya Rasulullah. Ini anak-anak kita kalau kita tanya mungkin siapa anaknya Rasulullah, mungkin sebagian mereka nggak ada yang tahu. Tapi ditanya siapa pemain bola, anak perempuan kita ditanya, tanya artis Korea satu-satu pasti tahu. Tapi dia nggak tahu siapa itu keluarga Rasulullah. Ajarkan anak kita agar anak kita tertanam mencintai Nabi kita Sayyidina Maulana. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, ajarin anak kita baca Quran agar anak kita bisa membaca Al-Quran ketika meninggalnya kita, terus mengalir Al-Quran yang dibaca oleh anak kita dari kecil udah terdidik dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita dengan malam tahun baru ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kita, kampung kita dijaga oleh Allah Ta'ala dengan berkah baca maulid, peringatan maulid Nabi Muhammad. Kampung kita, wilayah kita selalu mendapatkan penjagaan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf hadirin, andai kata lisan yang kurang baik, akhlak yang kurang bagus, perangai yang kurang indah, Al-Bagir minta buka pintu maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.